menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Nih. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya Aduh jadi. setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Kelihatan. Nyanyi. Oh dia. kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Oke, Bapak Ibu, masih kita memuji Tuhan pagi ini. Kita menyanyi lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus Milikku bersuka jiwaku, pada karena damai yang penuh. meskipun Aduh, kan ada suara ya. badai dunia mendorong, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku.
Sayang ya. Dengar nggak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami berkumpul bersama. Tolonglah kami untuk mengungkapkan kajian kami padamu. Ketika ada banyak hal yang mungkin mengalihkan perhatian kami, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. ketika ada banyak hal yang membuat kami khawatir, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. ketika kami lupa siapakah kami ini. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika memuliakan-Mu dengan nyanyian pujian, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. ketika kami mendengar kisah dan kesaksian dari Alkitab, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. ketika kami mendengar Engkau mengajar kami, Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. kita sambut dengan menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Terus sini. Iya, Ci. Oh, Bupati. Was corona. Bisa pakai masker nih. Ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Iya. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh
Selanjutnya kita masuk dalam pelayanan firman kepada Bapak Pendeta Hendrik Tio. Waktu dan tempat kami silakan, Pak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yang akan kita dasarkan kepada Alkitab Mazmur 3. Mazmur 3. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kita berdoa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Allah, di saat kami juga akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah memberikan pencerahan, kekuatan bagi kami. Sebab Engkaulah benteng, perisai dan tameng hidup kami. Biarlah dalam berdoa kami selalu mengungkapkan segala sesuatu kepadamu. Dalam harap dan juang serta pergumulan kami masing-masing. Bahkan juga sukacita berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana pagi hari ini memberikan kesempatan bagi kami untuk ibadah doa pagi, walaupun secara virtual. Layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Amin. Kedengaran suara saya? Jelas, jelas. Kedengaran. Jelas, Pak Pendeta. Oke. Mazmur 3 saya akan bacakan, tidak usah silih berganti. Karena kalau silih berganti kita berebutan suara. Bukan maunya kita, tapi karena sinyal kan tidak sama. Mazmur 3, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Begini bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang yang fasik. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sampai sekian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, saudara-saudari yang berpartisipasi dalam ibadah doa pagi saat ini, ada 3 pokok yang kita harus renungkan. Pertama, kita memahami dulu soal istilah latar belakang. Kemudian kita akan masuk kedua yaitu sistematika. Kemudian yang ketiga memang nggak tertulis di sini. Kita akan saling sharing, bersaksi satu dengan lainnya. Ya karena itu kita masuk kepada pengantar. Kita memahami dulu walaupun kita sudah paham apa itu perisai. Perisai itu tameng, alat untuk melindungi diri dan menangkis senjata, baik panah, tombak, pedang, apa saja. Dan biasanya waktu itu perisai itu terbuat dari kulit, ada juga dari kayu, dari besi, dari baja. Nah, di samping perisai yang material ini, tentu juga perlu ada perisai secara mental, secara spiritual. Dan ini digunakan untuk melindungi serta menguatkan diri
dari berbagai macam tuduhan, dari berbagai macam fitnah dan berita-berita hoax. Jadi perisai ini bisa dipahami secara material maupun juga secara spiritual. Pendeknya perisai atau tameng itu ini adalah alat yang kita gunakan untuk melindungi diri. Nah, perisai Daud seringkali dikenal dengan simbol bintang Daud. Dan perisai Daud, dia utamakan yang diandalkan dalam hidup serta penghidupannya hanya Allah. Ini Allahnya mesti dikoreksi ya. Hanyalah Allah, hanyalah kepada kuasa Allah. Hanyalah kepada kuasa dan kasih Tuhan Allah semesta. Jadi perisai utama yang diandalkan Daud hanya Tuhan. Dengan kuasa dan kasih Tuhan. Itu pemahaman simpel tentang perisai. Kita lanjutkan, bisa kasih naik lagi. Nah, ini golongan atau jenis mazmur. Mazmur ini tergolong nyanyian ratapan. Walaupun dalam nyanyian ratapan itu tentu berisi doa. Dan biasanya ini juga dinyanyikan di bait Allah. Ketika orang-orang Israel beribadah di bait Allah. Biasa ini dinyanyikan. Kitab nyanyian ini. Atau nyanyian ratapan yang isinya doa. Nah, ratapan Raja Daud kepada Tuhan Allah ketika dia menghadapi kesulitan dan tekanan-tekanan hidupnya. Terlebih ketika dia menghindari dari ancaman Absalom, yaitu anaknya sendiri. Nah, ini jenis golongan ratapan. Berikut kita lihat yang melatar belakangi. Nah, yang melatar belakangi kenapa Absalom mengejar ayahnya. Karena latar belakangnya ada terungkap di 2 Samuel. Ya, kita bisa baca sendiri saja 2 Samuel 15 khususnya ayat 14 dan 13 dan 14. Boleh baca juga semua ayat. Jadi 2 Samuel itu yang melatar belakangi mazmur tadi. Mazmur nyanyian ratapan atau doa Daud tadi dilatar belakangi oleh kisah dalam 2 Samuel 15. Yaitu makar dari anaknya yang berambisi untuk mengambil alih kekuasaan kedudukan raja. Kita tahu siapa Absalom. Yang begitu tega bagi kita mau menjungkir balikan kedudukan ayahnya. Latar belakang makar. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua soal sistematikanya dalam nyanyian tadi. Ada 5 hal yang terungkap dari mazmur tadi. Pertama, terungkap bagaimana Daud meneriakkan suara hatinya di dalam doa, dalam nyanyian ratapan itu. Walaupun bagaimana dia ungkapkan secara keras dalam hati, secara lantang. Teriakan suara hati. Tentu suara hati ini dia ungkapkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Baru kedua, tolong kasih ke atas lagi. Nah, kenapa? Karena dia mengalami penderitaan. Mengalami kesulitan dan ketidakadilan. Bagaimana dialami juga banyak orang beriman, Daud alami. Ada penderitaan, kesulitan, ketidakadilan dialami. Sehingga tadi dia mengungkapkan ratapan yang keras. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Karena kan banyak orang melihat Daud sudah ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Yang tidak adil. Berikut yang ketiga,
yaitu ayat 4 hingga 7. Kalau kita lihat, ketika dia meneriakkan suara hatinya dengan lantang, dengan keras kepada Tuhan, dan karena mengalami kesulitan dan ketidakadilan, kemudian ketiga, dalam nyanyian ratapan tadi, juga ada penyataan pengakuan iman akan eksistensi Tuhan Allah. Jadi serentak Daud mengalami ketidakadilan, serentak dengan itu juga dia mengakui tetap eksistensi Tuhan Allah itu berlaku dalam kehidupannya. Baru keempat, nah karena itu dia juga merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengalami, katakanlah, kalau kita baca terus di 2 Samuel, ya tentu dia mengalami pertolongan Tuhan untuk dia terlepas dari cengkeraman Absalom. Dan yang terakhir, kelima, nah inilah dampak daripada pertolongan Tuhan itu. Ayat 9 katakan, yang sebagaimana kita dengarkan tadi, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ada 5 poin dalam nyanyian ratapan ini yang secara sistematis berurutan. Sekali lagi, pertama dia meratap oleh karena kesulitan hidup kedua yang dia dapat. Tetapi di tengah kesulitan hidup itu, dia tetap meyakini Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada, walaupun bagi orang lain, seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan dia. Tapi dalam keyakinan iman dia, Tuhan tetap hadir. Baru keempat, ya, ternyata apa yang diyakini oleh Daud terjadi. Pertolongan Tuhan berlaku. Pertolongan Tuhan berlaku. Dan setelah pertolongan berlaku, ya sebagai orang beriman, supaya dia tidak takabur juga, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini bentuknya sekali lagi nyanyian, ya, nyanyian ratapan yang berisi doa, yang selalu dinyanyikan di bait Allah. Nah, ini refleksi daripada kehidupan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, sebagaimana dilatar belakangi oleh 1 Samuel 15 tadi. Kita bisa baca khususnya 13-14, bisa juga baca secara lengkap untuk memahami, tapi 13-14 saja kita lihat dikejar-kejar. Karena ambisi hingga terjadi makar seorang anak kepada ayahnya. Nah, tentu dalam nyanyian ratapan kedua Daud ini merupakan tadi kata-kata refleksi terhadap kehidupan yang dialami, yang dia sudah lewati, kemudian dia saksikan. Dia saksikan, jadilah nyanyian seperti ini, nyanyian doa. Jadi Mazmur itu karena dia sudah lewati yang 1 Samuel tadi, 2 Samuel 15 itu, dan dia ungkapkan melalui nyanyian, refleksi. Jadi ini semacam kesaksian. Kesaksian itu kan biasanya sudah dilewati, ya, testimoni itu sudah dilewati. Kemudian diungkapkan. Ini Daud ungkapkan kesaksian itu melalui nyanyian. Nah, itulah sebabnya hal yang ketiga tidak disebut di sini, ya kita mencoba merefleksikan hidup dan penghidupan kita, walaupun tidak persis sama dengan Daud. Jelas Daud, kita lihat di pengantar kan selalu mengandalkan Tuhan sebagai perisainya. Dan melihat hidup dan penghidupan kita perlu perisai sebagai pelindung, baik khususnya secara spiritual maupun secara mental menghadapi berbagai macam hal
fitnah, tuduhan, berita hoax. Bahkan juga mungkin secara fisik ketika kita menghadapi ancaman dampak dari pandemi COVID-19 ini. Perlu juga perisai, punya tameng. Nah, tameng Daud adalah Tuhan. Dan dia ungkapkan itu. Tuhan adalah perisai itu. Dalam kehidupan dia. Karena suasananya kan suasana perang ya waktu itu ya. Suasana dikejar-kejar. Sehingga peralatan yang digunakan ya sesuai kondisi waktu itu. Dan dia gunakan simbol perisai itu dalam kehidupannya adalah Tuhan. Seringkali Tuhan juga digambarkan benteng. Seringkali Tuhan digambarkan macam-macam. Lalu di Alkitab Perjanjian Baru, Yesus adalah batu karang. Berbagai macam simbol yang diungkapkan mengenai kehadiran Tuhan. Nah, silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari mau sharing. Ya, tidak mesti seperti peristiwa Daud ya, tapi kemungkinan ada sedikit-sedikitnya. Kata orang mungkin ada beda-beda walaupun tipis. Tebal juga nggak apa-apa. Ya kita sharing saja, silakan. Siapa yang mau ini, tolong host yang atur. Atau yang pimpin liturgos untuk mengatur sharingnya. Terima kasih, silakan. Tanya Pak Pendeta. Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak. Oh, tanya boleh satu aja nih, Pak Pendeta. Itu Mazmur Daud itu kan sebetulnya nyanyian semua ya. Kalau lihat itu ya ada, saya kira banyak berupa nyanyian. Ada nggak note-nya yang bisa kita dapat gitu? Kayak apa sih lagunya gitu? Ya memang ada, tapi apakah pada not zaman Daud atau setelah Daud atau pada zaman Gregorian? Ada dulu yang namanya sebelum kidung jemaat ada kan Mazmur dan nyanyian rohani. Kalau masih punya itu ya di situ kita pakai not itu aja. Kalau ada yang nomor 3. Seperti kan ada dulu lagu, memang ada juga di kidung jemaat atau di mana kita pakai. Bagai rusa rindu air. Nah, lagu tempo dulu. Bagai rusa rindu air. Na 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 na. Oma-oma tahu ini. Apalagi Oma Peter pasti tahu lagu. Na 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 na. Jadi ada notnya itu, tapi tentu saja notnya disesuaikan dengan si pengarang, pencipta not itu. Kalau zaman Daud tempatnya kan irama-iramanya kan kayak irama kasidah kan. Iya, betul. Nah, makanya kan Mazmur yang aslinya ada enggak? Nah itulah. Kalau soal asli, aduh mau tanya Pak Om Daud ini. Jadi ini paling senang loh lagu Mazmur ini. Johannes Calvin, tokoh reformator kita, dia paling senang Mazmur. Banyak pendeta-pendeta juga yang dari Belanda, yang orang reform staff Mazmur. Ada dosen saya juga paling senang Mazmur. Cuma kan muncullah kidung jemaat, hilanglah, bukan hilang. Orang sudah lupa tuh Mazmur dan nyanyian rohani. Ya. Kalau kita dulu masih sempat kan? Iya. Kita masih sempat. Di Ambon ada. Di Ambon masih ada. Ada jadi Pak Karamoy, coba cek lagi mungkin Ibu Ellen atau Omah tempo dulu mungkin masih punya yang nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Saya masih alamin tuh tahun 60-an tuh masih ada lagu Mazmur itu. Not itu aja daripada kita mencari lagi ke. Maksud saya itu yang nada yang aslinya itu nggak ada ya, nggak ada yang tahu ya. Karena nada aslinya itu kayak kasidahan gitu. Kayak kasidah-kasidahan gitulah. Iya. Orang sebenarnya ada juga kebiasaan orang Yahudi itu seperti zikir. Kan orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada juga bagi modern, ya roba jadi haleluya, haleluya ya, haleluya ya.
Nah itu memang irama musik begitu di sana bukan karena irama Islami, itu memang irama padang pasir. Ya, jadi artinya yang aslinya kita belum ada yang tahu ya, kira-kira gitu aja. Yang ada sekarang hanya kata-katanya diambil terus dibuat note gitu maksud Dibuat saya. note oleh mungkin lingkungan Gregorian kan. Nah, mesti tanya sama arkeolog, ada nggak arkeolog? Karena dulu lagu kasidah itu kan nggak kenal seperti kita solmisasi sampai. Mereka kan cuma 3 atau 4, apa istilahnya itu ya? Ada istilahnya solmisasinya. Berputar-putar situ aja. Oke, ada lagi? Silakan. Yang bawa ibadah Letorkos. Bapak Pendeta. Bu Sering, silakan Bu Sering. Silakan. Jadi kalau di GKI Jati Murni itu atau di GKI mereka itu kalau bacaan Mazmur selalu nyanyi juga. Ya, iya. Masih pakai nyanyiin Mazmur. Ya karena mereka reformis betul, Calvinis. Ya. Jadi semuanya yang Calvinis itu, yang Calvinis saat ini yang kita kenal itu yang gerejanya Pendeta Stephen Tong. Apa itu? Gereja. Iya. Lalu kemudian salah satu Moik, salah satu yang tulis yang Mazmur yang kita nyanyi sekarang itu Pak Pendeta almarhum Pak Pendeta Tindas. Pak Pendeta Tindas itu salah satu yang buat not-not lagu Mazmurnya itu juga. Yo. Karena masih sisa-sisa Israel tuh. Iya. Masih sisa Israel yang tua-tua. Iya emang. Almarhum Pendeta Tindas. Oke, silakan sharing mengenai doa ratapan, nyanyian ratapan. Memang dalam Mazmur itu berbagai macam jenis. Selalu nyanyian itu identik dengan doa bagi mereka. Doa itu selalu dinyanyikan. Di dalam bernyanyi itu ada unsur doa. Bagi orang Israel waktu itu tidak bisa kita pisahkan nyanyian dan doa. Makanya ada orang katakan kalau menyanyi itu sama dengan berdoa 2 kali. Dengan menyanyi itu sudah berdoa, dengan syair yang dinyanyikan itu juga sudah doa. Jadi berdoa 2 kali. Makanya menyanyilah. Cuma kita nggak bisa nyanyi sama-sama secara virtual. Nanti kita baku rebe, baku diri. Nah, silakan sharing dulu. Mungkin ada kesaksian. Pak Pendeta, ini tema yang penting. Terima kasih Pak bahwa Pak Pendeta lewat Mazmur mengingatkan kita bahwa doa itu perisai. Nah, sekarang itu pada umumnya kita melihat bahwa ketika kita berdoa sebagai umat Tuhan, doa itu bukan perisai, tapi cuma pelapis. Beda ya. Perisai sama cuman atau sebagai hiasan. Itu beda banget. Tapi perisai itu dia nggak bisa tembus sampai ke dalam. Kalau doa itu cuma bingkisan kado bisa tembus, tinggal disobek aja gampang banget. Lapisan luar dibungkus ya Kak, disobek. Karena kita biasanya cuma begitu, inginnya yang di dalamnya aja. Kekuatan Allahnya enggak gitu. Terima kasih Pak Pendeta ingatin kita lagi bahwa doa itu ya perisai, kekuatannya di situ, bukan apa yang kita hadiah-hadiahnya yang kadang kita ya bungkus kan. Kita udah minta nih. Oh gitu. Jadi sekarang ya, kita minta itu kita maunya itu ya kan, bukan cuma pelindungnya tuh. Yang mestinya menjadi apa? Kekuatan kita. Apa yang kita mau tuh sebenarnya di dalamnya. Terima kasih untuk mengingatkan kita lagi bahwa ya doa itu minta kekuatan Allah udah. Bukan. Iya, makasih Pak. Bukan cuma hiasan. Memang kan ada bahasa iklan. Ya, yang penting kemasan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, persoalannya sekarang perisai itu kan waktu itu jenis ini macam-macam. Ya. Ada yang disebut tadi dari kulit kayu, mungkin kulit hewan, dari besi, dari baja. Nah, kalau tadi perisai adalah doa, tentu jenis doa kita juga
ada macam-macam. Ada kalanya doa seperti baja, keras. Mungkin seperti kayu. Mungkin juga seperti kulit, agak-agak lentur-lentur. Jadi juga berdoa itu berbagai macam jenis juga. Kalau bilang doa adalah perisai. Perisai itu kan terdiri berbagai macam, bisa dibuat dari mana. Hanya ada orang ketika dalam pergumulan seperti Daud, mungkin doanya itu seperti kulit, agak lentur karena dia berseru. Tapi pada saat mungkin dia akan berperang Daud waktu itu ke Goliat, mungkin doanya itu seperti baja, gitu. Nah, atau seperti besi. Gitu. Bagaimana doa kita? Tadi ada nyanyian apa sejauh doa. Bagaimana tuh yang terakhir? Dia hanya sejauh doa. Nah, tuh bagaimana Tuhan Yesus sejauh doa? Bagaimana? Dia hanya. Dia hanya sejauh doa. Ya. Sejauh doa. Jadi jenis-jenis doa kita bagaimana? Tapi jangan kita plesetkan yang lagu itu ya, karena ada teman-teman pendeta suka pleset-pleset lagu-lagu. Dia bilang ini, wah, kalau dia hanya sejauh doa, berarti kalau kita doa panjang jauh dong dia. Supaya dia dekat, doanya pendek-pendek aja, supaya dekat. Kayak naik busway aja jauh dekat. Makanya harusnya dia hanya sedekat doa, bukan ya, bisa juga dia lupa dia hanya sedekat doa ya. Sedekat. Nah, mungkin yang mengarang ini kita hargai karena mungkin dalam kenyataan hidup dia pribadi atau juga dia saksikan banyak orang tuh menjauhkan diri dari doa, bisa juga menjauhkan diri dari doa. Ya, Pak. Mungkin yang mengarang mengalami hal itu karena pengarang bisa menciptakan lagu-lagu rohani itu karena pengalaman pribadi dia. Seperti Daud ini. Nah, silakan. Ada lagi? Pak Pendeta, boleh sharing. Saya mau ya, cerita aja sedikit. Silakan, Bu. Ya, ada dua ini. Lady Ford. Saya sedikit aja. Yang aku, Ibu Olivita. Silakan, siapa yang duluan? Lady first aja Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Saya cuman ini saja kalau dibilang perisai doa, sejauh doa, sedekat doa. Jadi memang tergantung ekspresi. Kalau perisai itu kan tameng ya, tameng. Kebetulan nama orang tua saya itu Tang Tudung. Kalau dibaca artinya itu adalah perisai. Oh, jadi saya luar biasa. ingat, ya Tang Tudung, Tang Tudung. Tang Tudung itu perisai ya? Apa? Perisai artinya. Tudung. Iya, seperti tudung, seperti kudung gitu. Jadi. Oh iya, tudung. Kalau orang Melayu bilang tolu. Ya, jadi seperti tameng. Nah, tudung. Kalau doa itu menjadi tameng, ini saya saja ya, karena saya punya nama itu dari kecil saya udah tahu itu artinya perisai. Tameng, maka seperti seperti pelindung diri gitu doa itu. Seperti sekarang ini lagi corona begini, lagi COVID begini, untuk membuat tenang gitu, saya berlindung dari COVID itu dengan doa. Nah, doa itu adalah perisai. Dan kebetulan arti nama saya itu perisai. Itu saja sharing. Terima kasih Bu Kudo. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih. Sharing dikit aja. Semalam kakak saya dari Arab Saudi yang kerja di Arab, di minyak, itu dia bersaksi bahwa dia kena COVID di sana. Sejak 28 September. Dan langsung di karantina. Dia satu apartemen dari tanggal 28 sampai tanggal 5 baru keluar kemarin. Dan apalagi namanya,
di sana tuh boleh dibilang dia udah habis lah. Artinya tuh sudah tanda-tanda kematian gitu ya. Karena diasingkan, nggak boleh ketemu orang. Kemudian makan pun kalau dikasih suka jam 2, jam 3 sore. Seolah-olah mereka tuh kalau dia nggak nelpon, nggak dibawa makanannya. Nah itu mujizat Tuhan itu, Tuhan melakukan penampakan. Jadi ini kan tadi, kalau poin tadi Mazmur 3, ketika ada satu kesulitan yang besar dan berseru pada Tuhan, itu Tuhan menjawab doanya. Dan dia menjawab doanya itu melalui penampakan. Tuhan menampakkan dalam bentuk diri, gambar Yesus, dan ada duri di kepalanya. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan sembuhkan dia dan akan memakai dia untuk membesarkan nama Tuhan. Dan luar biasa gitu. Jadi dalam perjalanan itu, menurut orang tuh udah nggak tertolong lah. Apalagi HP-nya mati, tidak ada komunikasi sama orang luar. Tapi setelah 7 hari, bosnya telepon, kamu ada gejala apa-apa? Nggak ada. Dan mujizat Tuhan terjadi, akhirnya dia sembuh. Dan dia bersaksi, dia bilang, Tuhan tuh hidup. Ada satu semacam penguatan ketika hari Minggu itu dia buka lewat Zoom ibadah Katolik, lagi doa, saat doa itu di syuting ada satu gambar salib di mimbar. Dia ngelihat itu gambar Tuhan Yesus itu sama persis yang pakai duri, mahkota duri dan tertunduk mukanya. Sama persis yang menampakkan diri dalam dirinya dia waktu dia di apartemen yang lagi diisolasi. Wah, ini yang menampakkan diri. Dan berbicara dengan sangat pada dia bahwa jangan takut, engkau akan disembuhkan. Dan benar, sekarang dia masih di sana dan akhirnya dia istilahnya dibebaskan dan sudah dinyatakan negatif dan masih kerja di sana. Dia menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa menampakkan diri dan melakukan pertolongan dan berkat sesuai dengan ayat ini ya. Ini kesaksian yang baru nyata. Ya biarlah ini boleh menguatkan kita juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin, juga Ibu Karamoy tadi yang udah sharing. Ada lagi Bapak Ibu? Ada saya. Sumbayat. Saya juga Bupati. Alaika. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya mau hanya ini aja. Apa ya? Halo? Iya. Kedengaran nggak ya? Jelas, ya, Pak. Jelas. Jelas, oke. Lanjut. Siap. Dikatakan tadi bahwa doa itu adalah merupakan perisai. Jadi kalau doa yang sambil dinyanyikan itu lebih dari tameng lagi, karena di atas pujian itu ada tahta, ada kuasa Tuhan bertahta di atasnya. Nah kemudian berdoa lebih lagi. Itu sih yang mau saya sampaikan, kayaknya kalau kita sambil doa sambil dinyanyikan. Itu aja. Terima kasih Pak Pendeta dan semua. Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih. Masih adakah Bupati. yang Bupati. mau Bupati? Oke, silakan Bu. Saya. Makasih Pak Pendeta, saya mau rujuk ke Mazmur 91 ayat 4 yang menyatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Berarti perisai doa itu bukan perisai saja, tetapi perisai yang harus dibarengi dengan kesetiaan. Karena kalau kita tidak setia, bagaimana kita punya perisai? Nah, kalau kita membaca lagi dari Mazmur selanjutnya, Mazmur 6 ayat 5, maka kita menemukan kasih setia.
Maka Daud berseru kepada Tuhan dan menyebut kasih setia Allah. Daud berani melakukan karena ia dan Allah telah terikat dalam satu komitmen kesetiaan. Berarti kita punya perisai itu kita harus komit setia kepada Allah, baru kita punya perisai doa. Kalau kita tidak setia kepada Allah, bagaimana perisai itu kita bisa gunakan? Bagaimana perisai itu menjadi bagian kita? Bagaimana Pak Pendeta? Kesetiaan kepada Tuhan itu dibarengi dengan setia berdoa, setia melakukan kehendak-Nya. Minta penjelasan dan pandangan, Pak. Halo? Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Laike tadi atau kesaksian dari Pak Martin, yaitu memang kesaksian ya. Jadi mengalami langsung kakaknya dan juga apa yang disampaikan Pak Laike Allah bertakhta di atas puji-pujian. Ya. Allah bertakhta ada berapa hal bisa kita lihat sana, tapi paling tidak dua. Jadi apapun puji-pujian kita, Allah tetap ada di atas puji-pujian kita. Ya. Kedua, puji-pujian itu memang adalah bagian dari hidup orang beriman untuk memuji dan memuliakan Dia. Tetapi sekali lagi untuk diingatkan, karena Allah bertakhta atas puji-pujian, apa nyanyian, apapun doa, untuk menyatakan juga bagi kita, kita berdoa, kita memuji, kita memuliakan Dia, Tuhan tetap Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tidak tergantung juga dari doa, dari puji-pujian, dari nyanyian kita. Tapi bukan berarti tidak perlu kita berdoa, enggak. Artinya Tuhan itu tetap besar, tidak tergantung kepada doa dan puji-pujian kita. Terus kita paham secara teologis begitu. Supaya jangan dipikir Tuhan tergantung kepada kita, kita yang tergantung kepada Tuhan. Karena itu tidak putus-putusnya kita berdoa dan memuji Dia. Ya, soal Dia mendengar, soal Dia menjawabkan itu otoritasnya. Itulah sebabnya tadi seperti Pak Ibu Pati katakan, bukan sekedar berdoa. Betul. Dalam berdoa itu sebenarnya ada ketekunan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Jadi berdoa itu bukan sekedar ngomong atau ngoceh. Doa itu memang ada ungkapan hati. Apa yang kita sudah terima, apa yang sedang kita alami, apa yang akan kita lakukan. Kita berdoa kan? Apa yang kita sudah lewati, apa yang sedang berproses dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi harapan rencana kita itu dalam doa kita. Makanya orang katakan, lakukan apa yang kamu doakan, doakan apa yang akan kamu lakukan. Jadi berbuatlah apa yang kamu doakan, dan doakanlah apa yang akan kamu lakukan. Hanya sejajar dengan istilah ora et labora atau laborare et orare. Berdoa sambil bekerja atau bekerja sambil berdoa. Sehingga juga kita juga jangan mendikotomis doa. Doa itu adalah hidup kita sebenarnya. Doa itu adalah keberadaan kita. Karena kan Calvin katakan doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Kita nggak berdoa sama aja kita nggak bernafas. Selagi kita bernafas itulah doa. Jadi doa itu semuanya betul-betul perisai, betul-betul tameng, betul-betul kekuatan bagi kita. Kan di Alkitab juga katakan terkadang karena sulit hidup ini, kita susah berdoa. Tapi percayalah Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Mungkin tidak bisa keluar kata-kata, tidak bisa keluar apa yang kita ucapkan karena begitu berat.
tapi ketika kita datang, Roh Kudus akan membantu kita. Ada seorang, saya lupa lagi namanya, dia semuanya seorang Kristen tapi hidup selaku biarawan gitu, hidup di biara gitu. Saya lupa Agustino atau siapa, saya agak lupa. Seorang bapak gereja. Atau dari India, saya juga lupa. Sadhu Sundar Singh kalau ya. Agak lupa kita yang sadhu. Dia bilang berdoa itu ya berdiam diri. Ya, kan tadi saya katakan perisai itu beraneka ragam, ada kulit, ada kayu, ada besi. Jadi ada yang diucapkan, ada yang dinyanyikan, ada yang diratapkan, ada yang berdiam diri. Sehingga si Sadhu Sundar Singh kalau salah, dia katakan berdoa itu berdiam. Ketika kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Yang konsentrasi kepada Tuhan, diam saja. Biarlah hati dan pikiran kita ini bergerak sendiri. Bergerak sendiri gitu. Jadi seakan-akan doa itu nggak di sisi mati. Nggak di sisi mati. Kan kalau sudah berdoa kan tadi saya katakan apa yang kita sudah terima, apa yang sedang berproses, apa yang kita lakukan. Kan biasa doa kita kan begitu. 3 perkara itu. Sudah berterima kasih, dalam proses pertolongan Tuhan berlaku, dan akan kita lakukan. Si Sadhu Sundar Singh nggak salah dia katakan itu, diam aja. Biarlah pikiran dan hatimu berbicara langsung kepada Tuhan. Apapun yang, ya karena dia latar belakang orang Hindu toh. Ya, jadi enggak perlu juga kita ikuti, karena kita latar belakang kita kan Calvin. Bahwa Mazmur itu adalah doa. Nah itulah sebabnya itu yang kita sampaikan. Saya tidak menjawab, biarlah apa yang disampaikan yang menjawab kita masing-masing. Silakan Ibu Olivita. Oke. Baiklah Bapak Ibu, untuk sharing mungkin kita cukupkan pagi ini ya Pak Pendeta. Ya. Kita lanjut nanti untuk mungkin di waktu minggu-minggu yang akan datang nanti. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah sharing akan pengalamannya, bahkan boleh berbagi dengan kita semua pagi ini. Gak bisa sharing lagi ya? Nanti minggu depan kita lanjut. Bonus. Oh silakan. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Silakan. Oke. Sudah kelihatan semua? Sudah. Oke. Kita masuk sekarang pada doa syafaat, doa bersama. Nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Pendeta. Silakan Pak. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita satukan hati pikiran kita. Kita akan berdoa. Dan saya mengantar, kemudian kita masing-masing juga berdoa. Karena itu mari kita hening sejenak. Dan kita lepaskan juga hal-hal yang masih jadi pikiran kita atau hati kita mengembara. Kita arahkan sekarang ini kepada Tuhan. Hati pikiran kita diamkan sejenak untuk kita konsen dalam beribadah dan berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas persekutuan doa ini. Tolonglah kami untuk dapat saling menguatkan, lebih dekat satu sama lain, dan terus mendekati kepadamu. Kini kami mau mengingat orang-orang yang berada dekat dengan kami saat ini. Kami mohon penyertaan dan pemeliharaanmu atas kehidupan mereka.
Kami juga mengingat mereka yang tidak bersama dengan kami saat ini, baik yang dalam kelemahan tubuh ataupun berada di tempat yang jauh dari kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu bersama dalam persekutuan doa saat ini. Berkati persekutuan ini dan biarlah kami terus bertumbuh di dalamnya. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap doa kami. Doa yang kami ucapkan dengan kata-kata maupun dalam keheningan kami. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyi lagu Tiap Langkahku. Terima kasih buat Pak Pendeta yang sudah melayani kita pagi ini lewat pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kita menyanyi bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Musik. Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku.
Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Unmute Pak Pendeta. Pak Pendeta masih mute. Ya, kita percaya bahwa Kristus Tuhan kita mendengar setiap doa dan seruan kita. Kini marilah kita nyatakan setiap doa kita dalam keseharian kita, dalam pola pikir, kata, dan perbuatan. Inilah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Goedemorgen, Oma Lalisang Alesut. Pengumuman Kak Shana. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan mendengar pengumuman dari Ketua Pelkes. Silakan Kak Shana. Tolong di stop share screen-nya dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Pendeta Henry Tiwo untuk pelayanan firman di pagi ini. Terima kasih Kak Vita untuk menjadi MC di pagi ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam doa pagi kita secara daring di hari ini. Dari tim Pelkes, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam pelayanan Pelkes dalam hal dana COVID untuk berbagi bagi jemaat yang membutuhkan, dan tentu saja hal ini masih tetap terbuka bagi Bapak Ibu yang masih ingin berpartisipasi untuk tetap mengambil bagian untuk berbagi kasih bagi saudara-saudara kita, jemaat kita yang membutuhkan. Yang kedua, mungkin ada hal yang kami ingin tambahkan sebagai bagian dari tim Pelkes dan juga tim Krisis Center, di mana kami menjadi panitia untuk peneguhan Vikaris David Cihite menjadi pendeta nanti di bulan November, tanggal 28 November. Oleh karena itu, sebagai bagian dari panitia dan sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat GPIB Eklesia, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat turut ambil bagian berbagi, karena mungkin nanti kami akan menghubungi, mungkin ada Bapak Ibu juga yang bisa menghubungi kami ataupun nanti akan kami hubungi Bapak Ibu biar kita bisa sama-sama berpartisipasi untuk menunjang berjalannya acara ini, yaitu yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Partisipasi Bapak Ibu, ikutsertaan Bapak Ibu sangat kami harapkan sebagai bagian dari keluarga besar GPIB Eklesia. Demikian pengumuman kami. Terima kasih Kak Vita. Terima kasih Kak Aya. Boleh bersama dulu ya. Ya. Oh, sebelum PKB boleh kasih pengumuman PKB. Sebelum PKB, saya ingin menambahkan. Pertama, terima kasih Pak Pendeta. Martin, putus-putus sudah Martin. Sama. Kak Vita, untuk minggu depan PF-nya adalah Pendeta Franklin Michael.
Suaranya putus-putus. Jadi Pendeta Franklin akan menjadi PM. Beliau sekarang melayani di Marangkayu, Kalimantan. Nah, sekaligus juga akan men-sharingkan pelayanannya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jadi selama 4 minggu Bontan. pelayanan firman kita akan mengambil dari pendeta-pendeta yang atau vikaris yang pernah melayani di Eklesia. Kelebihannya pakai Zoom seperti ini, jadi mereka bisa melayani di tempat mereka masing-masing dan bagi kepada kita. Kalau kita luring, kemungkinannya kan kecil mereka datang, tapi kalau dengan Zoom mereka bisa, dan Pendeta Michael bisa Zoom di sana, sinyalnya kuat. Jadi dengan Pendeta Michael. Karena COVID yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, berarti itu PR-nya Pak Pendeta tuh. Enggak, maksudnya kan dia kalau luring nggak mungkin dia ketemu kita. Tapi karena COVID, nah yang jauh jadi dekat. Kita yang dekat-dekat malah jadi jauh, susah ketemu. Saya ada sedikit usulan nih. Iya, silakan. Boleh. Adik, saya ada sedikit usulan soal ini. Kebetulan ada Pak Pendeta di sini mengenai persembahan ya. Persembahan kalau melalui Zoom ini kan, itu kita bisa kirim pakai OVO gitu ya, pakai aplikasi OVO ya. Nah, untuk membedakan, ini hanya usulan aja. Untuk membedakan apakah ini datangnya dari kebaktian, misalnya sekarang kebaktian apa nih? Kebaktian doa pagi ya. Kebaktian doa pagi misalnya dikasih tanda misalnya. Misalnya orang mau ngasih persembahan Rp5.000. Kalau untuk doa pagi, kodenya itu adalah 5.001 misalnya. Kalau untuk kebaktian rumah tangga, kodenya dia mau kasih 5.000, 5.002. Kalau untuk PKB atau dan lain-lainnya misalnya 5.003. Pokoknya ada angka belakang yang menunjukkan dia datang dari kebaktian yang mana ini si penyumbang ini. Karena kalau udah masuk OVO itu udah tercampur aduk, nggak tahu dari kebaktian yang mana ya, yang jadi kayak saya mau taruh ini kita juga nggak tahu kan. Kalau saya kasih sekarang itu nggak tahu pada saya kasih ini nama saya nggak ada juga di OVO, dan waktu kebaktian yang mana nih sebetulnya. Jadi kita bisa membedakan, oh kebaktian PKB dapat sekian, PKW kebaktian dapat sekian, karena dari kode di belakangnya itu angka 1, angka 2, 3 dan seterusnya. Ini hanya sekedar usul aja untuk Pak Pendeta untuk dipertimbangkan kalau misalnya bermanfaat. Makasih. Ya. Menurut saya sih bagus sekali ya Pak Max ya. Baik, nanti akan dibicarakan di PHM. Saya setuju. Ya.